Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang akan membahas tentang sebuah kebijakan Jawa Barat lagi, yakni adalah jangan ada yang keluar malam atau jam malam bagi anak sekolah. Batasnya dari jam 9 malam sampai jam 4 subuh. Kenapa sih kebijakan itu harus diterapkan Mamang-Mamang oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama oleh Kang Deddy Mulyadi? Yuk kita simak terus videonya. Oke, tanpa opening. Jadi gini Mamang, apa yang diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah sebuah bentuk dari bagaimana kebebasan itu mengganggu sebuah pola pikir anak sekolah ya Mamang, mengganggu sebuah pola kehidupan anak sekolah, karena sekarang itu semuanya bebas gitu ya. Orang tua juga maaf ya, Mamang kritik, orang tua banyak yang membebaskan anaknya untuk main sampai malam hari ya, dari zaman dulu itu Mamang. Dan kritik kepada orang tua ini melahirkan apa? Melahirkan anak-anak yang pertama kurang tidur di jam sekolahnya, sehingga kurang tidur, tidak konsentrasi dalam belajar. Dan kalau sudah tidak konsentrasi dalam belajar, maka apa yang terjadi? Pelajaran tidak masuk, dan kedepannya si anak itu tidak mendapatkan masa depan yang baik ya di pekerjaan, karena kurang ada ilmu dan juga pola pikir yang dibentuk dari kebiasaan itu adalah tidak mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi itu. Dan juga pola hidup dari kebijakan ini menjadi apa? Menjadi anak-anak jam tidurnya baik ya Mamang, maka konsentrasi bertambah dan prestasi di sekolah meningkat itu ya. Dan juga apalagi Mamang, yang Mamang dengar adalah nanti di Jawa Barat akan diberlakukan jam sekolah jam 6 atau jam setengah 7 ya Mamang, diperpagi lagi. Kenapa dipagikan gitu ya Mamang, sedangkan di negara-negara maju itu jam sekolah itu jam 8, setengah 9. Tapi kenapa Kang Deddy Mulyadi ini sekolahnya malah dipagikan? Karena kalau kita ngikutin negara maju, pernah juga kita ngikutin Finlandia ya, mungkin sampai sekarang masih ngikutin Finlandia, tidak ada ujian nasional atau tidak ada, pokoknya kebijakannya ngikutin kayak Finlandia aja ya, tidak ada UN, anak murid lebih kreatif. Kita belum siap memang untuk mengikuti pendidikan Finlandia dan pendidikan Jepang, pendidikan Korea tuh menekankan prestasi anak-anak sampai dari pagi sampai jam 10 malam itu belajar terus. Itu juga kita kayaknya belum siap mamang dengan seperti itu. Apa kesiapan kita? Kesiapan kita adalah pola pendidikan yang mengutamakan karakter dari anak-anak bangsa. Pola pendidikan apa itu? Ya bangun pagi mamang. Soalnya apa? Soalnya dari dulu orang tua kita itu selalu bangun pagi gitu ya mamang. Jam 4, jam 3 gitu. Makanya Kang Deddy Mulyadi ini ingin menurunkan pola hidup anak-anak Indonesia, pola hidup orang tua zaman dulu ya, yaitu bangun pagi. Nah, maka dari itu apabila jam ini ditetapkan jam 6 atau setengah 7, maka persiapan untuk berangkat sekolah jam 5 atau jam setengah 5 kalau yang jauh ya mamang, dan itu pasti bangunnya harus pagi dan tidurnya juga harus jam 8, jam 9. Nah, pola hidup itu yang mamang baca ya dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini.
Tapi apakah ada negatifnya, mamang-mamang? Ada, harus diakui ada negatifnya dan juga ada positifnya. Apa itu negatifnya, mamang-mamang? Negatifnya adalah orang tua yang bekerja dua-duanya, itu yang negatif, mamang-mamang. Orang tua yang bekerja dua-duanya harus lelah mengurusi anaknya, bangun pagi. Nah, itu mungkin jadi tantangan ya, dan juga harus memberikan solusi, karena di zaman sekarang itu tidak hanya seorang ayah yang bekerja, tapi juga ada ibu dan ayahnya bekerja, dan itu banyak, mamang-mamang. Apalagi ya negatifnya dari, apakah ada negatifnya dari jam malam? Ya tidak ada, mamang-mamang, menurut Mamang Thomas. Karena apa? Menurut pengalaman Mamang pribadi, bahwa jam 9 sampai sampai subuh lah ya, apa yang anak-anak sekolah lakukan? Pertama, banyak yang belajar merokok seperti itu di jam-jam segitu. Banyak yang bermain game, banyak yang melakukan hal negatif ke arah kriminalitas seperti itu ya, mamang-mamang. Maka dari itu, anak-anak yang dulunya sudah dikasih kebebasan oleh pemerintah, oleh keluarga, tidak memanfaatkan kebebasan itu dengan hal yang positif, malah negatif. Maka dari itu timbullah kebijakan jam malam. Supaya apa? Supaya dihentikanlah perilaku negatif dari jam 9 sampai jam 4 subuh itu, diharapkan mengurangi perilaku negatif. Nah, seperti itu ya, mamang. Maka di kolom komentar banyak yang street parent ya, atau pendidikan yang ketat gitu. Apa itu street parent, mamang-mamang? Street parent itu ya, adalah sebuah pola asuh orang tua yang sangat ketat gitu ya kepada anak-anaknya. Ketat dalam hal apa? Ketat dalam hal kedisiplinan, ketat dalam hal pola hidup dan lain-lain yang mamang-mamang. Maka dari itu, apakah atau mohon maaf, apakah ini adalah kebijakan yang mengarah kepada street parent, mamang-mamang? Menurut Mamang Thomas ya tidak ya, soalnya masih ada batasan dari jam 9 malam itu ke bawah ya, itu masih diperbolehkan, dan itu tidak ketat-ketat amat menurut Mamang Thomas. Karena di zaman dulu di desa-desa ya, jam 5 sore atau mau maghrib itu udah pada masuk anak-anak seperti itu, Mamang. Maka dari itu, kebijakan ini menurut Mamang Thomas adalah kebijakan yang positif, yang kedepannya akan melahirkan anak-anak muda Jawa Barat menjadi anak-anak muda yang produktif, pintar, tangguh ya. Semoga saja seperti itu. Nah, dan juga untuk kebijakan jam 6.30 masuk atau jam 6 pagi itu masuk, ya tantangannya itu orang tua yang dua-duanya bekerja. Hanya itu saja sih menurut Mamang Thomas tantangannya. Kalau ada lagi tantangan dari kebijakan masuk sekolah lebih awal, silakan komen aja di bawah. Oke, sekian saja video Mamang Thomas untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.